warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi ibu dimanapun kalian berada, selamat pagi semuanya. Pagi gitu ya. Ya saya gitu ya kalau sama Ibu Ria Hayati. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi yang keempat terkait dengan meningkatkan semangat belajar. Pada posisi pandemi saat sekarang ini, siswa-siswa semangat belajar itu pada menurun. Nggak tahu karena mungkin belajar sambil tiduran, belajar sambil makan ya kan, belajar sambil mandi mungkin, atau belajar sambil yang lain. Banyak kali kegiatan-kegiatan aktivitas di sambil, jadi nggak fokus. Itu bisa menurunkan semangat kamu dalam belajar. Tapi sebelumnya ibu mau ngasih tahu apa sih itu semangat belajar. Semangat belajar itu sikap rajin, ya, sikap tekun, sikap bersungguh-sungguh, ya, saat kamu menerima pelajaran dari guru-guru kamu, termasuk ibu. Apakah kamu betul-betul serius menerima apa yang ibu sampaikan? Apakah kamu rajin, tekun? Kalau misalnya disuruh tugas, menyelesaikan tugas itu ya, kamu buat atau tidak? Tuh. Jadi pada kesempatan ini ibu mau ngasih tahu pada kamu semua, pada siswa-siswa ibu semua, apa aja tipsnya biar kamu tuh semangat dalam belajar. Jadi jangan ada lagi yang nggak semangat belajar ini ya setelah nonton video ini ya. Yang pertama tulis boleh. Yang pertama, satu, menanamkan motivasi yang kuat. Menanamkan motivasi yang kuat. Bagaimana itu Bu caranya? Kamu itu harus punya motivasi. Kalau misalnya belajar itu penting, ya kan? Kamu buat kalimat-kalimat positif yang membangun diri kamu agar kamu itu bisa semangat belajar. Misalnya kamu ada cita-cita, aku harus rajin belajar gitu. Aku harus dalam keadaan apapun, aku harus bisa beradaptasi walaupun daring, walaupun offline, ya kan? Walaupun ketemu langsung, aku harus tetap belajar dalam keadaan apapun gitu. Jadi kamu tulis tuh, kamu tempel di dinding, kamu baca setiap hari. Ya, jadi kamu bisa ada motivasi nih dalam diri kamu. Kamu tanamkan itu sedalam-dalamnya kalau kamu harus rajin belajar, kamu harus selesaikan tugas-tugas kamu harus bertanggung jawab gitu ya. Selanjutnya yang kedua, kondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Jadi suasana tempat belajar yang aman dan nyaman itu juga sangat penting untuk kita agar kita itu semangat dalam belajar. Ya, kita buat tempat belajar kita itu rapi, tempat belajar kita itu bersih. Terus itu mungkin kita kalau misalnya memang tidak suka keramaian, kita bisa belajar di tempat yang nyaman ya, yang tidak terlalu banyak keributan ya. Gitu. Mungkin bisa di luar, di taman depan, di halaman ataupun di teras depan rumah kita gitu. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya tips yang ketiga adalah kamu tentukan jadwal belajar harian kamu. Karena ini posisi pandemi, kita tentu belajarnya dari rumah. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus buat jadwal bagaimana setiap hari pembelajaran kita. Jadi jangan berharap selalu kepada orang tua saya nggak perhatian Bu, orang tua saya begini. Kamu itu udah mulai menuju dewasa awal, dari remaja akhir ke dewasa awal. Jadi kamu jangan berharap selalu kepada orang tua kamu gitu. Kamu harus bisa kenal sama diri kamu. Sebelumnya kita udah belajar potensi diri, kamu udah kenal diri kamu, potensi kamu, kelebihan dan kekurangan kamu. Jadi kamu harus terapkan ini, buat jadwal belajar setiap hari. Dan kalau misalnya kamu tidak buat, nanti kamu perlu juga, kalau misalnya kamu kadang lupa gitu ya, buat alarmnya gitu. Selanjutnya yang keempat itu tetap jaga kesehatan selama belajar di rumah. Jadi karena kita belajar dari rumah, itu banyak tuh alasan-alasan siswa, ya kan? Kenapa nggak ngerjain tugas, sakit Bu, ya kan? Padahal sakitnya sakit apa? Kita kan nggak pernah tahu kan, betul-betul sakit atau enggak gitu. Sakit males ya, nggak ada obatnya gitu kan? Makanya kamu tetap jaga kesehatan. Itu tadi sebelumnya materi
materi sebelumnya juga udah ibu bahas tentang pola hidup sehat, biar kamu tuh sehat ya. Ini posisi pandemi saat ini, nih kan udah ibu bilang pola hidup sehat. Sehat itu apa? Sehat itu fisiknya sehat, ya kan, secara terlihat itu sehat, secara fisiknya sehat, mentalnya di dalam itu pun sehat. Jadi kalau misalnya salah satu aja kamu tidak penuhi, berarti kamu bisa sakit tuh. Jadi kamu tetap harus menjaga kesehatan ya. Selanjutnya, itu aja. Ya itu aja. Kamu menjaga kesehatan, pola hidup sehat udah ibu jelaskan, itu kamu terapkan. Makan, tidur teratur, ya kan, olahraga teratur, menatap layar handphone jangan berlebihan. Itu kamu jaga diri kamu. Yang paling mengerti kamu itu adalah diri kamu sendiri. Jangan kamu siksa diri kamu. Mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.